teman-teman semua yang belum mengerti bagaimana sih sebetulnya gambaran asli dari redaksi hadis perempuan berpunuk onta. Berawal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arohuma qaumum ma'ahum siyatun kadna bil baqari yadribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Rawahu Muslim. Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk yang seperti seekor sapi, di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Yang kedua adalah golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung tidak taat kepada Allah dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jala perjalanan ini seperti dari jala perjalanan sekian dan sekian. Kemudian dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan bahwa asal-usul hadis ini adalah ditujukan kepada perempuan-perempuan yang mana menjadi nisaul ulama pada zamannya. Mereka cenderung menaikkan imamah mereka, menggelungnya di atas kepala dengan tujuan untuk membedakan status sosialnya dengan perempuan-perempuan yang lain, yang mana di sini tentu mengandung fakhron wa kibron, khuyala serta kibria. Oleh sebab itu, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur yang tidak baik ataupun unsur kesombongan. Lalu kemudian yang perlu ditelisik lebih lanjut lagi adalah bagaimana sebetulnya bentuk punuk unta tersebut. Apakah punuk unta ini memang betul seperti yang digambarkan banyak beredar, yakni menggunakan cepol itu termasuk dianggap sebagai punuk unta, atau sebetulnya bagaimana gambaran punuk unta di sini? Menurut Imam Nawawi, Kasnimatil Bukhti di sini ditafsirkan yaitu adalah seorang perempuan yang membesarkan kepalanya dengan kerudung, himar ataupun imamah, sorban, yang mana sorban dan himar tersebut digulung di atas kepalanya. Jadi prakteknya itu himarnya digulung di atas kepalanya, bukan di belakang kepala. Ini betul-betul di atas kepala sehingga menyerupai punuk onta. Sedangkan menurut Qadiyat adalah mereka yang memilih jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas, lalu mengumpulkannya di tengah. Jadi posisinya itu betul-betul di tengah, di atas kepala dan di tengah kepala, meskipun rada miring sehingga terkesan seperti punuk onta yang besar. Dalam gambar ini adalah gambaran real bagaimana punuk onta itu diilustrasikan dan juga digambarkan oleh ulama, yakni mengikat imamah ataupun himar, kerudungnya di atas kepala dan sedikit miring. Tetapi jika di sampingnya, gambar di sampingnya ini tidak termasuk dan juga tidak dinamakan kasnimatil bukhti ataupun seperti punuk onta, karena memang dia ini posisinya tidak di atas tetapi di belakang kepala. Maka berbeda pemahaman yang kita terima sebelumnya mengenai punuk onta bukanlah sebatas cepol ataupun jalinan rambut di belakang kepala, namun memang adanya itu di atas kepala. Dan sejarahnya adalah pada zaman dahulu nisaul ulama, dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan perempuan-perempuan ulama zaman dahulu suka mengikat imamahnya di atas kepala supaya membedakan statusnya dengan perempuan-perempuan yang lain. Di sini diharamkannya karena mengandung unsur fakhron wa kibron ataupun kesombongan sehingga dilarang oleh agama. Tetapi prakteknya seperti kita ketahui bahwa imamah ataupun gulungannya itu berada di atas, bukan berada di belakang. Sehingga cepol yang biasa kita gunakan ataupun menggulung rambut ke belakang itu tidak termasuk dalam hadis kasnimatil bukhti, sehingga tidak merupakan ancaman perempuan-perempuan yang tidak akan mencium baunya surga. Maka tidak perlu khawatir bagi teman-teman semua yang gemar memakai cepol ataupun menggulung rambutnya di belakang kepala, karena itu bukan termasuk dari maksud redaksi hadis mengenai punuk onta. Sehingga kita terbebas dari ancaman tidak mencium bau surga.